Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Dengan sangat semangat saya membuat channel ini, membuat video ini untuk kalian yang sedang mungkin bertanya-tanya tentang sesuatu hal, yaitu kenapa banyak pemuda gagal berbisnis. Pertanyaan ini sering muncul di benak kita terkait hal-hal yang terjadi di lingkungan kita semua. Memulai dengan begitu semangatnya, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal dalam bisnisnya. Lah, kira-kira apa penyebab semua itu bisa terjadi? Mari kita simak baik-baik biar tidak salah paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah, kebanyakan mikir lupa mulai. Inilah permasalahan yang sering terjadi di anak muda zaman sekarang, yaitu sering menunda, bilang nanti, dengan banyak alasan, termasuk modal yang kurang, takut gagal, belum siap. Nah, semua ini sering terjadi, menjadi alasan utama bagi para pemuda itu gagal memulai itu karena sebelum memulai itu kebanyakan mikir dulu. Nanti gimana, nanti seperti apa, modalnya bagaimana, nunggu siap. Padahal semua itu adalah hal-hal yang harus kita hindari supaya tidak menjadi pengganggu di awal. Jadi sebelum melangkah, kalau terjadi seperti ini teman-teman, sebelum melangkah saja kita sudah gagal. Jadi sederhanakan cara berpikir, kemudian mulailah dengan penuh semangat supaya hal ini tidak terjadi. Lalu hal apakah yang menyebabkan kegagalan dalam usaha anak muda? Selanjutnya adalah mental instan, pengen cepat kaya, nggak siap berproses. Jadi kebanyakan anak muda itu memang seperti itu teman-teman. Ya, tidak hanya mereka, saya pun juga begitu. Jadi harapan pengen cepet kaya, dan ini mungkin juga normal buat penonton sekalian, kalian semua teman-teman saya mungkin juga merasa seperti itu. Tidak berpikir bagaimana menyelesaikan proses, bagaimana berproses nantinya seperti apa, tapi langsung pikirannya adalah kepada keinginan cepet kaya. Jadi mental instan itu yang sebenarnya membuat kita semua itu cepat menemui yang namanya kegagalan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah takut gagal, takut diomongin di belakang. Nah, takut gagal ini juga menjadi salah satu momok yang sering terjadi di kalangan kita semua, para pengusaha-pengusaha pemula, sehingga mereka gagal untuk memulai. Karena apa? Karena didahului dengan rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu adalah salah satu yang wajar. Cuma ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka rasa takut itu menjadi sebuah sebuah pengganggu yang paling kuat. Jadi gagal itu pasti teman-teman. Gagal itu pasti, tetapi bukan berarti karena kita nantinya takut dengan gagal kita tidak mulai. Bukan berarti karena ada kegagalan lalu kita tidak memulai. Kita kan tidak ngerti nantinya seperti apa, bagaimana, kan kita nggak ngerti. Yang penting kita mulai dan jangan merasa takut gagal. Takut diomongin orang, pasti setiap orang itu pasti akan menilai orang lain. Cara kita, bagaimana kita, usaha kita, semuanya akan dinilai. Jadi takut diomongin orang itu adalah sebuah ketakutan yang sia-sia. Maka abaikan, biarkan. Justru kalau diomongin orang di belakang kita, itu menjadi pemicu kita untuk tetap dan terus bersemangat memulai usaha kita. Dan kita punya tekad untuk untuk membuktikannya di kemudian hari. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya ini juga sering terjadi kepada kita semua, termasuk saya juga. Semangatnya di awal, hilang di tengah-tengah.
Karena merasa tidak ada hasil, kemudian kita merasa capek, berhenti di tengah-tengah, dan kita pun mengabaikan semua yang sudah kita mulai di awal. Kita tidak siap untuk meneruskan gara-gara memang belum terlihat hasilnya. Padahal sekali lagi kita itu berproses. Proses itu harus step by step, bertahap. Jangan sampai ini terjadi. Ketika kita semangat di awal, maka seterusnya kita harus semangat. Jangan sampai hilang di tengah-tengah. Justru kebanyakan orang itu di titik-titik kita sedang akan sukses, semangat kita memang down. Nah, semangat kita down sehingga gagal lagi, dan gagal lagi. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, banyak orang itu fokus ke gaya, lupa pada solusi. Solusi untuk konsumen itu sebenarnya apa, yang dibutuhkan konsumen itu apa, sehingga bisnis ini akan hancur, akan berhenti, akan gagal ketika kita hanya memikirkan, hanya fokus di gaya saja. Gaya itu nomor sekian, eksekusi itu yang pertama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita tidak usah terlalu fokus pada gaya. Boleh kita bergaya, tetapi solusi tetap yang menjadi nomor satu. Selanjutnya adalah, nah, ketika kita gagal, kita itu tidak belajar dari kegagalan, tetapi malah menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, si C, menyalahkan ini, menyalahkan itu, sehingga dari kegagalan-kegagalan yang telah kita lakukan atau terjadi pada hidup kita, kita itu tidak sedang mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pengalaman, sebab dalam diri kita sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan ini, menyalahkan itu, dan lain-lain. Nah teman-teman, di selanjutnya adalah ini yang paling akhir, bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan. Karena setiap hidup itu pasti mengalami pasang surut. Setiap hidup itu pasti mengalami sebuah ujian-ujian, tantangan-tantangan, dan semua itu yang terjadi pada hidup kita itu adalah dalam rangka untuk mendidik diri kita menjadi naik levelnya. Sehingga apa? Kepintaran itu terkadang nomor sekian. Yang bertahan itu loh yang terkadang bisa menemukan titik suksesnya. Karena sebelum kita sukses, kita itu pasti diuji dengan banyak hal. Diuji kegagalan, kesedihan, ditipu, kerugian, dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman, hilangkan semua hal-hal yang terjadi pada diri kita melalui materi kali ini. Ada beberapa tadi di awal sampai akhir, itu semua adalah penyebab dari kegagalan-kegagalan yang sering terjadi pada para pengusaha pemula. Nah, selanjutnya kita tidak usah terlalu memikirkan kita itu pintar atau bodoh. Kita bertahan dan terus memperbaiki diri supaya kedepannya menjadi lebih baik. Dan selanjutnya sampai jumpa kembali di konten saya berikutnya. Semoga kalian suka dengan materi saya. Kalau suka jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.